Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di GPIB Tumbang Piti. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai melakukan tugas tanggung jawab kita hari ini, aktivitas kita di hari ini, dengan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan melalui morning call di hari ini. Pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Elisa Rositawati. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk malam hari yang telah Engkau berkati. Malam di mana kami telah beristirahat. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk menjalani hari ini, mengawali hari ini ya Tuhan. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini, pagi ini, dari 2 Tawarik pasal 17 ayat 10 sampai dengan 19. Yang berbunyi demikian. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa.
Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat, dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca perikop bacaan kita pagi hari ini, tertulis nama Yosafat. Yosafat memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar di Yerusalem dalam membantu bangsa umat kepunyaan Tuhan Yehuda untuk dapat terus memperbaiki tatanan dalam beribadah. Tatanan untuk benar-benar membuat mereka bisa kembali fokus taat akan firman Tuhan. Dan di dalam bacaan kita, Yosafat melakukan tugas tanggung jawab yang sudah pernah ada sebelumnya. Dia tugasnya cukup berat untuk melanjutkan apa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Ada kontinuitas atau ada kesinambungan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Tidak lupa, dia juga mengingat ada misi Tuhan, misi Allah untuk terus menyertai dan memberkati umatnya. Di dalam menjalankan tugas tanggung jawab di dunia ini, kita tentu ingat akan misi Tuhan. Misi di mana Tuhan ingin memberkati kita, misi di mana Tuhan ingin terus memastikan keadaan kita baik-baik saja. Dan itu dilakukan oleh Yosafat di sini. Di dalam pembangunan kembali, ternyata di sini ditunjukkan juga bagaimana tatanan kehidupan bangsa Yehuda di tengah-tengah masyarakat. Di sekitar bangsa Yehuda sudah ada sistem ekonomi, sosial, dan politik. Dan tentunya ini sudah ada sejak sebelumnya. Dan Yosafat membantu itu untuk dapat bagaimana kehidupan bangsa Yehuda bersama dengan bangsa di sekitarnya dapat terus terjalin dengan baik. Tatanan kehidupan bersama dengan masyarakat juga dipelihara di sini. Tentunya jangan lupa ada sejarah pendahulu. Mereka yang sudah memulai, tinggal bagaimana kita memeliharanya di masa kini. Juga Yehuda pada itu memeliharanya pada masanya. Kesejahteraan, keamanan yang diperjuangkan oleh Yosafat itu tidak lepas dari pendahulu-pendahulunya. Sehingga yang diharapkan di Yerusalem ada kesejahteraan yang terus diusahakan, ada keamanan yang terus diupayakan, dan juga ada kedaulatan yang terus juga dipertahankan. Sehingga kita harus mengingat adanya keamanan, adanya kedaulatan, dan adanya kesejahteraan hidup itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ada kuasa dan penyertaan Tuhan yang berlaku di sana. Ada kuasa dan penyertaan Tuhan yang juga berlaku di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mempunyai hidup yang berkualitas, ketika kita ingin mempunyai hidup yang baik-baik saja, tentunya kita jangan lupa akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika hal ini dilakukan oleh Yosafat, maka dia sadar dia tidak bisa sendiri. Dia tidak bisa sendiri. Kita lihat di ayat 7 dan 8 dari pasal 17 kitab 2 Tawarik ini. Ayat 7, pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadya, Sakaria, Netanel, dan Mika
untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat yang ke-8, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat ke-7 dan ayat ke-8 ini menjadi orang-orang yang membantu Yosafat dalam bangsa Yehuda kembali menata tata cara beribadah, sehingga nanti bisa mereka pakai di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang ini yang membantu meneruskan perbaikan tatanan beribadah bagi bangsa Yehuda. Bukan hanya tatanan beribadah yang dilakukan oleh beberapa orang yang disebutkan di ayat yang ke-7 dan 8, tapi juga perbaikan moral mereka ajarkan. Tatanan beribadah juga moral. Moral juga diajarkan. Kehidupan berbangsa juga diajarkan oleh orang-orang tersebut. Dan tak lupa, pengajaran-pengajaran yang dilakukan itu berlandaskan dengan firman Tuhan. Tentunya kita ingat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu berdampingan. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Kita berdampingan. Agama dan negara itu supaya kita bisa menciptakan harmoni kehidupan bersama. Dan ketika kita mengupayakan itu, ada misalnya ketakutan dari dalam diri kita. Bagaimana ya ketika kita dihadapkan dengan tugas tanggung jawab yang besar? Ketika kita sebagai hamba Tuhan, kita juga mengupayakan perbaikan bagaimana tatanan bergereja, tatanan beribadah. Bahkan juga kita juga harus bisa mengupayakan bagaimana kehidupan beriman kita, kehidupan umat Tuhan di gereja kita dapat berdampingan dengan masyarakat di sekitar di mana gereja kita ada. Ada ketakutan bagaimana kita bisa nggak ya? Tapi jangan takut. Dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita melibatkan Tuhan, maka kita akan dimampukan. Ada kuasa ketika kita memberikan diri untuk dapat dipakai dalam pekerjaan misi Tuhan ini. Dan pada akhirnya tujuan yang mau kita capai ketika kita melakukan hal ini, ada 4 tujuan yang saya rangkum ketika kita mengupayakan yang terbaik dari dalam persekutuan umat Tuhan dan juga di masyarakat. Tujuan kita adalah kita bagaimana bisa takut akan Tuhan yang pertama. Takut akan Tuhan. Itu tujuan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Upaya yang kita lakukan itu adalah takut akan Tuhan. Menjadi penting, menjadi dasar untuk kita dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Itu artinya apa? Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan juga berarti mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Itu artinya kita mengajak Tuhan untuk terlibat. Mengajak Tuhan untuk terlibat. Biarkan Tuhan juga berkarya dari apapun karya yang kita lakukan. Dan yang ketiga, bangsa asing akan mengakui bahwa Tuhan kita itu hebat. Ada pengakuan dari bangsa asing ketika kita sudah berani melakukan banyak hal untuk persekutuan dan juga untuk masyarakat. Kita akan diakui. Tuhan kita akan disorak-sorai oleh mereka. Adanya itu.
Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang terakhir, tujuannya bagaimana bersama-sama kita ada saling meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman hidup satu dengan yang lainnya. Tentunya kita ingin di saat ini kita ingin beribadah dengan baik, kita ingin beribadah dengan tenang. Tentunya tidak lepas dari orang-orang di sekitar kita yang mendukung peribadahan kita. Saatnya kita beribadah, mereka pun bisa menghentikan sementara kegiatan mereka. Saatnya ketika di gereja ada kegiatan, saat itu pula kita bisa melihat saudara-saudara kita yang lain bisa saling menjaga bagaimana kita bisa beribadah dengan baik dan tenang. Tentunya yang paling dasar kita mengingat ada kasih setia Allah di dalam hidup ini. Kasih setia yang dari Tuhan. Kasih setia ketika kita ucapkan bukan hanya pemberian satu arah, tapi ketika kita sudah mengucapkan kasih setia dari Tuhan, tentunya ada timbal balik. Ketika Tuhan memberkati kita, kita juga harus melakukan yang terbaik sehingga Tuhan terus-menerus dipuji dan dipermuliakan. Bukan hanya diri kita, tapi juga saudara-saudara kita. Dan motivasi untuk menjalani hari-hari kita di sepanjang hari ini, seperti yang sudah diucapkan di awal tadi, ada puasa dan penyertaan Tuhan ketika kita memberikan diri untuk terlibat dalam karya atau misi Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara punya rencana kehidupan, pasti punya rencana kehidupan di hari ini. Tapi kita harus ingat kuasa dan penyertaan Tuhan. Ketika kita punya rencana bahwa itu di dalam doa, sehingga Tuhan akan bekerja di dalamnya. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya bagi kita. Tuhan akan mengadakan setiap perkara bagi kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan baik, dengan tenang, karena Tuhan telah memberkati kita. Dan kita tidak sendiri Bapak Ibu dalam menjalankan rencana, dalam mengupayakan setiap program-program kerja dalam hidup kita. Kita tidak sendiri. Ada orang lain yang siap membantu kita. Sama seperti Yosafat di 2 Tawarik 17 ayat 7 dan 8. Ada orang-orang yang membantu Yosafat. Demikian juga dengan hidup kita. Ada orang-orang yang siap membantu kita untuk dapat mencapai tujuan dalam hidup ini. Bapak Ibu punya rencana banyak di dalam pekerjaan. Ya, libatkan Tuhan dan libatkan juga rekan kerja. Seorang ibu di dalam rumah tangga punya tujuan, sehingga rencananya dalam rumah tangga itu berjalan dengan baik. Ada suami, ada anak yang siap membantu pekerjaan rumah tangga. Kita semua punya rencana. Kita semua dipercaya Tuhan untuk melanjutkan karya dan misi Tuhan. Tinggal bagaimana kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Dan jangan lupa, ketika kita sudah berhasil melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, kita punya tugas juga untuk keluar dari tempat kita bersama-sama dengan orang di sekitar kita, bersama dengan juga umat beragama lain, untuk saling membantu dalam menciptakan tatanan bermasyarakat yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, teguhkanlah hati kita untuk dapat masuk di dalam hari yang baru, hari di mana Tuhan pasti memberikan banyak berkat, hari di mana pasti akan ada kejutan yang luar biasa, hari di mana Bapak Ibu akan mengalami sukacita, hari di mana mungkin Bapak Ibu juga mengalami pergumulan, tapi yakinlah,
teguhkanlah hatimu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kesehatan kita, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami akan memulai kegiatan kami di hari ini. Kami mohon Engkau memberkati kami. Kami mohon Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk dapat menghibur dan menguatkan kami di sepanjang hari ini. Kami juga memohon hikmat-Mu ya Tuhan, ketika kami hendak menjalani pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjalankan hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sanak keluarga kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Kau lindungi, Kau jaga. Bahkan Kau juga akan memberkati kami di dalam perjalanan kami menuju tempat tujuan kami masing-masing di pagi hari ini. Sehingga nanti ketika kami pulang di sore atau menjelang malam hari nanti, kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Dan ada berkat Tuhan yang boleh kami bawa pulang. Tuhan, kami juga berdoa, memohon kesehatan daripada-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada ya Tuhan. Kami mohon Engkau terus memberikan kami kekuatan, menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, banyak sekali doa yang hendak kami naikkan kepada-Mu, tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa dan penyertaan Tuhan, kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan. Bahkan setiap rencana boleh Engkau pelihara, boleh Engkau jadikan ya Tuhan, dan nyatakan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB, Kau berkati setiap gerak langkah pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan, sehingga gereja kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun gereja kami berada. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk mereka yang sakit, Engkau kiranya mau menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga itu boleh menjadi sumber pemulihan kesehatan bagi mereka. Mereka yang bergumul pada saat ini Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau hibur, sehingga mereka boleh terus melanjutkan kehidupan mereka dengan mengandalkan Tuhan. Biar karena pergumulan yang mereka hadapi tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan menambahkan sukacita iman kami, biar karena kami terus bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di Morning Call pada hari ini. Selamat memulai hari baru, selamat beraktivitas,
tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di TPB Tumbang Piti. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati.